ini kan bukan soal kemenangan atau kekalahannya dalam proses hukum, tetapi ini adalah persoalan bagaimana kemudian para pihak ini harus mendapatkan sebuah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi dirinya. Di kasasi ini jauh lebih tegas biasanya, bisa memperberat malahan ketimbang memperingan. Menurut saya, ya, bahkan tim kami, bahwa itu adalah putusan yang seharusnya batal demi hukum. Kasus hukum yang menjerat aktris kontroversial Nikita Mirzani hingga kini masih terus bergulir dan kian memanas. Alih-alih memperoleh keringanan dalam proses banding, hukuman yang dijatuhkan justru mengalami peningkatan. Dari sebelumnya 4 tahun penjara, vonis terhadap Nikita diperberat menjadi 6 tahun penjara, disertai denda sebesar 1 miliar. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam pengancaman melalui media elektronik. Tak hanya itu, ia juga dinyatakan terbukti terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Ditemukannya unsur TPPU inilah yang menjadi faktor utama pemberatan hukuman. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Nikita dengan pasal berlapis, termasuk pasal TPPU yang berkaitan dengan aliran dana hasil dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha skincare, Dr. Reza Gladys. Namun demikian, Nikita Mirzani memilih untuk tidak tinggal diam. Ia terus menempuh upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai langkah lanjutan dalam memperjuangkan pembelaannya. Lantas seperti apa novum dari pihak Nikita dalam kasasi kali ini? Ini sangat keliru, ya. TPPU itu adalah tindak pidana yang sifatnya adalah terorganisir. Artinya apa? Oleh karena itu, di dalam pasal 3 itu, Undang-Undang TPPU itu, coba kalian semua lihat, ada di situ turut serta. Coba baca. Di situ ada 5 unsur. Ada turut serta di situ. Ngerti nggak itu turut serta apa? Artinya semua pihak-pihak yang ada di dalam proses itu harus dihukum semua. Tetap sampai habis ya upaya hukum itu. Kalau perlu menciptakan upaya hukum baru demi tegaknya hukum di Republik ini. Ini hukum di Republik ini sudah rusak. Begitu banyaknya orang di penjara tidak bersalah. Hanya perilaku-perilaku yang mengaku dirinya adalah wakil Tuhan, ya. Tapi saya ingatkan ya, orang yang mengaku dirinya wakil Tuhan ya ingat-ingat ya bahwa ada hisab setelah kematian. Ingat itu. Silakan aja mereka kalau mau mengajukan kasasi ya silakan. Itu hak dia. Ya. Ini kan bukan soal kemenangan atau kekalahannya dalam proses hukum, tetapi ini adalah persoalan bagaimana kemudian para pihak ini harus mendapatkan sebuah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi dirinya. Klien kami Dr. Reza Gladys itu kan pada prinsipnya bahwa dirinya itu merasa adalah orang yang merasa korban ya, terhadap dugaan tindak pidana pemerasan, yang kemudian melaporkan ini ke pihak Polda Metro Jaya. Lalu dalam proses persidangan ini kan dibuktikan, diuji oleh Jaksa Penuntut Umum, diuji oleh Majelis Hakim, juga penasihat hukum terdakwa juga ikut menguji apakah benar ini merupakan tindak pidana atau bukan. Nah, ternyata putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tingkat pertama Judis Fakti memutuskan ini adalah merupakan tindak pidana. Saran kami nggak usah melakukan upaya hukum. Karena apa? Karena ini akan menjadi sebuah kerugian kembali begitu. Tetapi terserah juga ya. Pada prinsipnya kami dari pihak korban Dr. Reza Gladys menyerahkan sepenuhnya ini kepada proses-proses hukum. Seperti itu. Di kasasi ini jauh lebih tegas biasanya, bisa memperberat malahan ketimbang memperingan. Nah, harapannya Nikita Mirzani untuk lebih ringan, pupus sudah. Bukan tanpa alasan Nikita Mirzani mengajukan kasasi.
Ia menilai putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi masih mengandung banyak kekeliruan dan tidak sepenuhnya mencerminkan fakta persidangan. Melalui tim kuasa hukumnya, Nikita menegaskan keberatan atas sejumlah pertimbangan hukum yang dinilai tidak tepat. Lebih lanjut, pihak Nikita juga menuntut keadilan dengan menyatakan bahwa apabila Nikita didakwa terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka pihak lain yang berkaitan dalam aliran dana tersebut, termasuk Reza Gladys, seharusnya juga dikenai proses hukum pidana. Pernyataan ini menjadi salah satu dasar kuat pengajuan kasasi yang kini tengah diproses di Mahkamah Agung. Lalu, seperti apa pihak Reza Gladys menyikapinya? Kalau Nikita disimpulkan melakukan tindak pidana pencucian uang, artinya aliran uang yang diberikan RG itu uang dari hasil tindak pidana pencucian uang juga, atau uang dari hasil kejahatan juga. Uang yang diberikan RG itu uang kejahatan. Maka RG harus diproses hukum juga, dipidana juga dong, karena dia memberikan uang hasil kejahatan. Ya memang, jadi klien kami harus diperiksa sebagai orang yang dirugikan. Ya, orang yang dirugikan, kemudian klien kami menyampaikan pada saat BAP dalam persidangan menyampaikan bahwa dirinya itu diminta secara terpaksa dan di bawah tekanan untuk memberikan uang sebesar 4 miliar. Nah, ini kan sudah diperiksa. Ya, tetapi kalau klien kami ini kan bukan orang, ya. Saya perlu jelaskan, bukan orang yang terlibat dalam kejahatan yang tersismatis ini, bukan. Ya, tetapi orang yang dipaksa untuk memberi di bawah tekanan. Ya, jadi dipaksa memberi di bawah tekanan, itulah ya, masuk dalam kategori tindak pidana predikat crime sebagaimana 27B ayat 2. Jadi jangan diseret-seret klien kami sebagai orang yang juga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, bukan. Dia adalah korban. Putusan pengadilan negeri ya Jakarta Selatan dengan putusan pengadilan tinggi DKI itu, menurut saya ya, bahkan tim kami, bahwa itu adalah putusan yang seharusnya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kenapa alasannya? Bahwa di dalam peristiwa ini ya, yang menjadi objek itu adalah skincare yang diduga keras bahwa skincare itu ada ilegal. Ya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ya, ada liris dari BPOM, ada bukti uji lab bahwa skincare ini berbahaya. Nah, kita coba lihat logika berpikirnya apakah sama hakim-hakim di kasasi nanti dengan apa yang mereka kuasa hukum Niki pikirkan bahwa Niki harus bebas saat itu juga. Tak dapat dipungkiri, penambahan hukuman Nikita Mirzani dari 4 tahun menjadi 6 tahun penjara, disertai denda sebesar 1 miliar, tentu meninggalkan kekecewaan mendalam bagi dirinya. Putusan tersebut dinilai memberatkan dan jauh dari harapan pihak Nikita dalam proses banding. Pasalnya, pihak Nikita berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepadanya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Menurut mereka, aktivitas yang dilakukan Nikita merupakan bagian dari sebuah transaksi bisnis biasa yang dilandasi asas kesepakatan antara para pihak, bukan hasil dari kejahatan sebagaimana yang dinilai oleh majelis hakim. Lantas seperti apa reaksi Nikita ketika tahu bahwa hukumannya justru ditambah? Sudah, Nikita sudah tahu, kami sudah beritahu kemarin ke lapas, ke rutan, kami beritahu bahwa ini putusan naik, pertimbangan putusannya itu dikatakan terbukti TPPU-nya gitu kan. Nah, maka dibilang TPPU dari mana gitu loh. Ini TPPU tidak ada proses rangkaian mencuci uangnya di mana gitu. Berkali-kali saya bilang ya, uang ini langsung dari sumbernya. Si pemberi atau pemilik uang ini langsung menyerahkan kepada orang yang dituju. Jadi tidak ada proses menyembunyikan apalagi menyamarkan asal-usul uang itu. Kalau uang ini dikatakan uang yang ditransfer Reza Gladys kepada
perusahaan PT Bumi Parama Wisesa dikatakan sebagai uang hasil tindak pidana pencucian uang, ya maka saya bilang tadi, si pemberinya kan uangnya langsung dari dia. Klien kami memang mengetahui sebagai orang yang disuruh, ya saya garis bawahi, yang disuruh untuk mentransfer. Ya, tetapi dalam hal ini perlu kami garis bawahi, uang yang ditransfer oleh klien kami itu adalah merupakan duit yang diberikan secara terpaksa dengan ancaman dan tekanan. Bukan emosi, kecewa. Ya. Kalau emosi nanti kita dianggap tidak menghargai putusan. Tapi wajar ya seseorang ya menganggap bahwa dirinya tidak pernah melakukan, apalagi ini kejahatan, saya bilang kejahatan serius loh, ini TPPU ini kejahatan serius, bukan kejahatan main-main ya. Kalau misalnya dikatakan sebagai kejahatan serius ya, maka ini akan berdampak kepada orang yang dipidana ya. Jadi dia dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang sekarang berdasarkan putusan ini. Padahal rangkaian peristiwa hukum, fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hampir kurang lebih 8 bulan ya, tidak ada putusan tidak ada fakta yang mengarah pada sebuah proses tindak pidana pencucian uang. Semua dilakukan atas dasar kesepakatan. Mereka sangat konsisten kalau dalam saya nilai ya dari PH-nya Niki dan Nikita sendiri, dia konsisten, dia menyatakan dirinya perbuatannya itu betul-betul tidak salah. Orang lain menilai itu salah semua, yang benar adalah dirinya. Perbuatan itu halal dan dibenarkan dan itu tidak melanggar tindak pidana. Majelis hakim baik yang tingkat pertama dan banding sama-sama sepakat adalah pemerasan itu unsurnya terbukti. Melihat situasi yang kian menempatkan Nikita Mirzani dalam posisi sulit, kondisi ini pun turut mengundang reaksi dari Deolipa Yumara selaku pakar hukum. Ia menilai bahwa langkah hukum apapun yang akan diambil selanjutnya merupakan keputusan yang syarat risiko dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Sebagai praktisi hukum berpengalaman, Deolipa menggambarkan kondisi yang dihadapi Nikita layaknya sebuah perjudian dalam dunia hukum. Setiap langkah memang bisa membuka peluang baru, namun di saat yang sama juga berpotensi menghadirkan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Dengan mencermati dinamika perkara yang masih terus bergulir, Deolipa menegaskan bahwa polemik ini berada di titik yang sangat gambling. Terlebih apabila Nikita kembali nekat menempuh upaya hukum lanjutan atas penambahan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Kalau kasasi tergantung lagi. Kalau jaksa nggak kasasi, nih kita bisa kasasi. Atau jaksa kasasi juga, karena nggak puas juga hukumannya. Ini satu persoalan sendiri, ini dilematis ini. Begitu, jadi ya kita, kalau anjuran kita ya, Nikita Mirzani sebaiknya sudahlah legowo saja lah di posisi 6 tahun ini kan. Nanti kan ada remisi, ada pengurangan hukuman segala macam jadi 5 tahun atau 4,5 tahun nggak menjalani masa hukuman kan. Nah, dibanding dia kasasi. Tapi kalau jaksa kasasi, ini baru persoalan buat dia. Mau nggak mau dia ngikutin juga alur apa yang diminta oleh jaksa lewat kasasinya. Itu termasuk keputusan yang gambling namanya, perjudian dalam ilmu hukum namanya. Ada perjudian yang memang pidana, tapi ada perjudian yang timang-timang nih, yes no begitu kan. Jadi ini termasuk perjudian ilmu hukum. Kalau kemudian TPPU tidak terbukti, itu pasti diperingan hukumannya. Tapi ternyata TPPU terbukti oleh pihak pengadilan tinggi sehingga diperberat hukumannya, tapi secara ilmu pemidanaan ancaman hukumannya ringan, dia hanya 6 tahun, biasanya di atas 10 tahun begitu kalau TPPU itu. Karena diketahui memang salah, fakta-fakta pidana memang ada unsur-unsur kesalahan yang ditemuin dalam persidangan gitu. Sekali itu ditemukan, kita banding, kemudian faktanya memang salah juga, diperberat biasanya. Beda kalau memang ini masih sumir banget, salah atau benarnya masih belum ketahuan, tiba-tiba kita baiknya sebenarnya adalah setelah inkrah di pengadilan negeri ajukan hukum baru lewat PK, itu yang paling bagus. Sebenarnya gini, sebenarnya yang banding itu kan jaksa. Nikita Mirzani juga akhirnya ikut-ikutan juga, begitu. Jadi memang suatu hal yang dilematis, makanya kita bilang di awal ini agak sial banget nih kita nih kan. Dia nggak banding pun jaksa banding, itu persoalannya. Makanya ya mau nggak mau makan, nggak dimakan mati, dimakan mati. Itu buah apa namanya tuh? Semangat. Buah pepaya.
Karena ini adalah tentang soal penerapan hukum, bukan soal bagaimana membangun skenario drama-drama yang menurut saya tidak bermutu seperti itu.